guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia, membahas berbagai genre film. Apa kabar? Di kesempatan kali ini aku mau bahas film yang bikin membuat kita nggak boleh insecure lagi nih, berjudul Klinik 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami masalah kurang percaya diri pada bentuk tubuhnya, hingga dia memutuskan untuk melakukan operasi, di mana hal itu malah membuat dia terjebak di tempat pembunuhan. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Oke, sebelum ke alur, boleh dong kalian subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita lari ketakutan berusaha untuk kabur. Di tengah pelarian, si wanita tersandung membuat kakinya nyangkut, dan di saat itu pula si wanita dibunuh. Jasad si wanita pun dibungkus plastik lalu dibuang ke pinggir jalan. Kemudian scene beralih ke tempat hiburan malam, di mana terlihat seorang wanita bernama Lisa tampak iri saat melihat temannya mendapatkan tip banyak, sedangkan Lisa hanya sedikit. Lantas Lisa yang ingin juga mendapat tip banyak menanyakan rahasianya. Si wanita berkata jika semua itu karena bentuk semangkanya yang telah diubah menjadi lebih besar. Mendengar itu, Lisa merasa tertarik, tetapi dia sedikit bimbang saat mengetahui harganya sangat mahal. Dan setelah berbincang, Lisa kemudian menemui bos untuk memberikan hasil tipnya. Namun karena Lisa hanya mendapat sedikit, dia disuruh lembur. Sepulangnya bekerja, Lisa menjemput anaknya bernama Casson yang ia titip ke tetangga. Di apartemen itu, Lisa tinggal bersama pacarnya bernama Malcolm karena suami Lisa sudah lama pergi meninggalkannya. Sudah larut malam, mereka pun bersiap untuk tidur. Lisa berkata jika besok dia ingin ditemanin ke klinik, tapi setelah antar Casson ke penitipan anak. Di keesokan harinya, sambil membuat sarapan, seorang detektif bernama Owens merasa heran saat melihat orang tadi kenal tengah memfoto-foto rumahnya. Hey! Give me that! Hey! Rupanya orang tersebut adalah petugas bank. Dia meminta Owens untuk segera melunasi tunggakan rumah, jika tidak rumah ini akan dilelang. Mendapat peringatan, Owens menutupi dari ibunya. Dan saat sarapan selesai dibuat, Owens tiba-tiba mendapat telepon dari kantor memberitahu jika polisi telah menemukan mayat di pinggir jalan. Lantas Owens yang ingin memeriksa berpamitan ke ibunya. Money's tight. Di lain sisi, ketika sampai di tujuan, Lisa memberitahu ke Malcolm jika dirinya ingin melakukan operasi semangka. Mendengar itu, Malcolm kurang setuju. Namun di saat Malcolm berusaha menasihatinya, Lisa justru marah. Dia berkata jika dirinya selalu mendapat tips sedikit, sedangkan teman-temannya selalu banyak. Lantas tak ingin ada perdebatan, Lisa meminta Malcolm mendukungnya saja. Sambil bete, Malcolm pun mengiyakan. So I was thinking about. Dan setelah melihat formulir yang diisi Lisa, dokter berkata jika Lisa tidak bisa melakukan operasi semangka lantaran penyakit pembekuan darah yang diderita Lisa ini sangat beresiko besar yang akan membuat Lisa sulit sembuh dari pasca operasi. Dengan demikian, dokter meminta maaf tidak bisa melanjutkan prosedurnya. Mendengar itu, Lisa merasa kecewa, akan tetapi dia tidak nyerah dan akan mencari klinik lain. Lantas Malcolm yang khawatir melarang Lisa. Dia menyarankan agar Lisa berolahraga saja. Perbincangan mereka ini didengar resepsionis klinik bernama Vanessa. Dan setelah mendengar keluhan Lisa, dia berkata jika operasi semangka tidak berpengaruh terhadap penyakit apapun. Hanya saja dokter sangat patuh terhadap aturan. Lagi pula dia melihat banyak pasien wanita berhasil melakukan operasi dengan berbagai jenis masalah. Lantas dia merekomendasikan klinik lain, di mana harganya pun jauh lebih murah. Namun Lisa harus bayar penuh di muka. Sambil memberi kartu nama, dia berkata jika dirinya akan membantu Lisa selama prosedur nanti, supaya Lisa dapat melakukan operasi di hari yang sama saat konsultasi. Penawaran Vanessa itu pun membuat Lisa tertarik. Kembali ke Owens, saat baru tiba di TKP, Owens bertanya soal mayat itu. Polisi berkata jika mayat itu tewas sehari yang lalu, tetapi tak ada tanda pengenal. Lantas Owens meminta polisi untuk mencari tahu identitas mayat tersebut. Di klinik, terlihat Vanessa sedang sibuk memindahkan semua barang-barang kerjaannya ke gudang.
Sambil mengeluarkan spanduk, si wanita tersenyum jahat. Singkat waktu, Owens yang sudah mendapat identitas si korban mendatangi kontrakannya, di mana ternyata korban ini adalah Dr. Melissa Trice yang dulu pernah Owens tangani kasusnya. Sambil meminta kunci mobil ke teman si korban, Owens memberitahu apa yang terjadi. Sontak si wanita kaget mendengarnya. Lantas Owens sedikit bertanya soal Dr. Trice, namun si wanita berkata jika dirinya tidak tahu apapun. Meskipun satu kontrakan, tetapi dia jarang bertemu Trice karena dia bekerja malam. Hingga setelah itu Owens memeriksa mobil Trice. Ketika diperiksa, Owens menemukan 2 amplop dengan bertulis nama Vanessa Taylor dan orang tuanya. Malam harinya saat Lisa ingin menghubungi Vanessa, Malcolm mengambil kartu nama itu. Malcolm berkata jika dirinya merasa curiga dengan Vanessa, ditambah kartu nama itu tidak resmi. Namun Lisa yang keras kepala menganggap rasa khawatir Malcolm berlebihan. Excuse me? You don't think I see what's going on? You don't give me that damn card. Hingga setelah perdebatan, Lisa berkata jika alasan lain dirinya melakukan operasi karena capek selalu diledekin punggung panjang dan itu membuat dia tidak pede dengan tubuhnya. Mendengar itu, Malcolm jadi merasa bersalah dan jika operasi ini akan membuat Lisa bahagia, Malcolm mendukungnya. Melihat artikel tentang resiko operasi Lisa, Malcolm semakin khawatir, tetapi dia tidak bisa berbuat apapun. Di lain sisi, Owens yang mendapat info tentang Vanessa mendatangi Dr. Anderson untuk memastikan apakah Vanessa karyawan di klinik ini. Jika benar, Owens ingin berbicara dengannya. Anderson pun mengiyakan, namun berhubung Vanessa hari ini tidak masuk, Anderson menyuruhnya datang kembali besok. Lantas Owens yang ingin secepatnya bertemu Vanessa meminta alamatnya. Namun Anderson menolak dengan alasan privasi. Dan saat Owens mengancamnya, Anderson yang takut terpaksa memberikan alamat Vanessa. Besoknya saat Lisa dan Malcolm sampai di tujuan, terlihat tempat itu tidak seperti klinik, bahkan lingkungan sekitarnya juga sangat sepi. Di sini Malcolm sebenarnya masih berat untuk mengizinkan Lisa, dan dia memberitahu semua tentang resiko yang ia baca di artikel untuk membuat Lisa berubah pikiran. Akan tetapi, Lisa tetap pada pendiriannya. People usually hide the pre-suicidal thoughts. Malcolm. Hingga setelah Malcolm mengalah, Lisa memberi semangat Malcolm supaya ujian hari ini lancar. Ya, Malcolm masih kuliah mengambil jurusan kedokteran. Setibanya di dalam, Lisa merasa heran melihat Vanessa bekerja di sini. Vanessa berkata jika ini kerja sampingannya. Sebelum masuk, Lisa diminta mengisi formulir, hingga setelah itu Lisa diminta memberikan barang pribadi termasuk ponsel dengan alasan kebijakan perusahaan. Dan saat semua sudah sesuai termasuk pembayaran, Vanessa memberikan pakaian medis, lalu menyuruh Lisa untuk menunggu di lobi. Kondisi klinik yang tidak terawat itu membuat Lisa sedikit merasa tidak nyaman. Rupanya tidak hanya Lisa, beberapa wanita di sana juga ingin melakukan operasi yang sama. Tak disangka, dokter klinik itu membunuh setiap pasien yang habis operasi dan membungkus jasadnya dengan plastik untuk dibuang. Asher, the doctor will see you now. Di kediaman rumah Vanessa, si ibu langsung membangunkan suaminya saat melihat ada yang datang. Owens pun memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa tujuan dia datang untuk mencari Vanessa, lantaran Vanessa ada hubungannya dengan kematian Dr. Trice. Si ayah berkata jika Vanessa tidak tinggal di sini lagi, dirinya sudah mengusir Vanessa 3 bulan lalu karena telah membuat putri bungsu mereka meninggal dari operasi plastik. Owens merasa prihatin mendengar kabar duka itu dan sekali lagi Owens menanyakan keberadaan Vanessa. Si ayah benar-benar tidak tahu, tetapi terakhir kali melihat Vanessa pakai mobil Nissan biru, di mana mobil itu adalah pemberian dari si ayah dan ibu untuk ultah Vanessa ke-18. I gotta call her. Merasa khawatir dengan putrinya, lantas si ayah membuat pesan suara ke Vanessa memberitahu soal kedatangan Owens. Singkat waktu setelah menunggu cukup lama, akhirnya giliran Lisa. Sambil mengantar ke ruang loker, Vanessa memintanya untuk menunggu jika sudah selesai berganti pakaian.
Sontak Lisa langsung syok saat melihat darah di masker yang tergeletak. Lantas Lisa yang merasa terganggu meminta Vanessa untuk membersihkannya. Sambil menunggu ibunya selesai pipis, Owens memberi pesan ke rekannya menyeru untuk mencari tahu lokasi Nissan biru. Sure, Mama. Saat tiba di kampus, Malcolm yang terus kepikiran dengan Lisa memiliki firasat buruk, lantas dia memutuskan untuk kembali ke klinik. Sementara di klinik, saat Vanessa menegur si dokter yang ceroboh, tiba-tiba si dokter menusuknya, di mana kejadian itu tanpa sengaja dilihat Lisa. Believe me. But what about like 20? Excuse me. Di satu sisi, pasien lain yang menunggu di lobi merasa kesal lantaran tak kunjung dipanggil. Sudah muak menunggu lama, lantas si Pirang berusaha masuk ke ruang ganti. Is in charge of this place. Let me in. Untuk sementara Lisa merasa lega bisa lolos dari kejaran si dokter. Sambil berjalan mengendap-endap, Lisa langsung kaget saat tiba-tiba mayat muncul. Selesai berganti pakaian, si Pirang merasa takut saat melihat situasi di tempat itu sangat sepi. Tanpa si Pirang sadari, kehadirannya sudah diketahui si dokter, dan di saat ada kesempatan si dokter membunuhnya. Sementara di luar, Malcolm sudah tiba, tapi dia tidak bisa masuk. Rasa khawatirnya semakin menjadi saat Lisa tidak bisa dihubungi. Parah sekali si dokter melakukan operasi di saat si wanita tersadar, di mana teriakan si wanita membuat pasien lain yang mendengarnya ketakutan. Dan ketika berhasil masuk, mereka panik saat mendapati pintu itu seolah dikunci dari luar. Open it. Di tengah kepanikan, salah satu wanita menemukan sebuah kawat. Dengan kawat itu, dia berhasil membuka pintu lain yang mengarah ke sebuah kamar, di mana terdapat satu pasien dalam kondisi memprihatinkan. Rupanya itu wanita yang tadi berteriak. Merasa kasihan dengan keadaan si wanita, si bondol ingin membawanya ikut bersama mereka. Akan tetapi, temannya tidak setuju karena pastinya akan menyulitkan mereka. Dirasa perkataan temannya ada benarnya juga, lantas mereka pergi tanpa si wanita. Namun si dokter sudah mengetahui keberadaan mereka yang akhirnya satu persatu dibunuh. Di satu sisi, saat Lisa berusaha membuka pintu, dia tidak sadar si dokter sedang menuju ke arahnya. Dan ketika berhasil membuat Lisa pingsan, si dokter langsung menghampiri pasiennya saat mendengar alarm bunyi. Si dokter merasa lega setelah berhasil membius pasien. Sementara itu, Malcolm mengambil besi di bagasi mobilnya untuk mendobrak pintu. Meski kesulitan, tapi Malcolm tetap berusaha hingga akhirnya dia bisa membuka pintu tersebut. Namun dia merasa heran melihat di dalam sangat sepi. Owens. Di tempat lain, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Owens mendapat kabar baik dari rekannya. Hingga setelah diberitahu, Owens pun segera menuju lokasi yang diberikan. Ketika Lisa tersadar, dia panik saat mendapati dirinya di suatu ruangan dengan tangan kaki terikat. Malcolm sangat ketakutan berada di tempat ini dan dia merasa heran saat melihat di ruangan itu banyak darah.
Meski mendapat luka, Malcolm berhasil kabur dan saat mendapat tempat sembunyi yang aman, Malcolm langsung mengobati lukanya. Di tengah kepanikan Lisa, dia semakin histeris saat melihat si dokter membawa pasien lain ke tempat itu. Dan di saat itu pula, si dokter menyiram mereka berdua pakai bensin. Dengan tatapan penuh amarah, si dokter mengutarakan kata-kata yang dimana inti dari cerita itu si dokter akan membunuh mereka. Tak lama si dokter pergi, Lisa berusaha membangunkan si wanita yang pingsan lagi. Dan di saat itu pula Malcolm berhasil menemukan keberadaan Lisa. Saat sedang berusaha melepaskan ikatan di tangan Lisa, Malcolm tidak sadar jika si dokter berada di belakangnya. Sebelum Malcolm tewas, Owens datang tepat waktu. Sambil menodongkan senjata, terjadi perbincangan serius di antara mereka, di mana ternyata si dokter melakukan semua ini untuk balas dendam atas kematian putrinya akibat operasi yang dilakukan Dr. Trish. Dan Owens terlibat dalam masalah ini, di mana Owens telah memalsukan bukti-bukti yang membuat Dr. Trish bebas dari penjara. Hingga setelah perbincangan, Owens meminta si dokter menjatuhkan senjatanya. Owens terpaksa menembak lantaran si dokter tidak nurut, namun sialnya Owens mendapat serangan balik. But do not become the people. Di tengah ketegangan, Lisa berusaha menyadarkan si dokter dan di saat itu pula Malcolm sudah terbangun lalu diam-diam mengambil pistol lipat miliknya yang terjatuh. Saat si dokter berhasil dilumpuhkan, Lisa merebut senjata itu lalu menembaknya. Dan di detik-detik si dokter akan tewas, kita dikasih lihat flashback di mana si dokter yang bernama Dennis Allen dihukum 15 tahun penjara akibat kelalaian anak lantaran Dennis membiarkan anaknya yang masih di bawah umur melakukan operasi yang mengancam jiwa. Tak cuma itu, lisensi medis Dennis pun dicabut. You're not smiling. Everything that I've ever... Tidak mendapat keadilan, Dennis merasa frustasi dan sangat kebetulan dia bertemu Vanessa yang mengalami nasib serupa di mana adik Vanessa juga meninggal saat operasi yang dilakukan Dr. Trish. Lantas hal itulah membuat mereka bekerja sama untuk membunuh Dr. Trish dan membalas dendam. Beberapa hari setelah kejadian itu, salah satu petugas mendatangi rumah Vanessa untuk memberitahu apa yang terjadi. Dan saat mendengar kabar Vanessa meninggal, si ayah menangis. You just wonder what you did wrong. Dengan apa yang sudah Lisa alami, dirinya meminta maaf kepada Malcolm karena sudah tidak menghargainya. Dan kini Lisa yang sudah sadar menerima penuh bentuk tubuhnya. Dia tidak peduli lagi dengan omongan orang. Dia ingin hidup sehat dengan mengikuti terapi dan berolahraga. Lalu film pun sudah selesai. Understand. Because so when you remain a student. Bagaimana guys filmnya? Owens memang salah. Dia menerima kerjasama dengan Dr. Trish hanya karena finansialnya lagi kurang baik. Jadi dia tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Tapi ya di sini yang hanya selamat hanyalah Lisa dan Malcolm. Sementara Dennis maupun Owens mereka sudah tewas. Oke guys, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.